Shalom, saya menjumpai lagi keluarga besar Rema dalam program kita restorasi melalui Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Mari kita bersyukur. Kami berikan syukur pujian kami atas anugerah-Mu, atas kehidupan-Mu yang Kau karuniakan bagi kami. Bersyukur karena Roh Kudus menjadi penolong yang setia bagi kami, yang Tuhan berikan dan diam di dalam kami untuk senantiasa membawa pengenalan kepadamu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Oleh darah Yesus Kristus, kami telah dikuduskan, dibenarkan, sehingga kami boleh Tuhan memiliki haus dan lapar senantiasa akan kebenaran-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Kejadian pasal yang ke-33 masih seputar kisah daripada Yakub. Bahwa kali ini saudara-saudara, Yakub akan pulang ke kampung halamannya, dan dia akan bertemu dengan abangnya Esau. Rupanya saudara-saudara, ketakutan yang dalam di dalam diri Yakub terjadi, tentunya karena masa lalu, dan dia mengingat bagaimana abangnya itu begitu dendam terhadap dia dan berikhtiar untuk membunuh dia. Nah, saudara yang saya kasihi, rupanya perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpi-mimpi Yakub tidak cukup mengubah, karena sekedar mimpi yang dia alami saudara-saudara. Walaupun itu bukan mimpi yang biasa, bahwa mimpi itu adalah benar-benar Tuhan berbicara kepada Yakub, dan apa yang Tuhan katakan jadi dalam hidup Yakub, memberkati Yakub melalui mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, saudara yang saya kasihi, ini adalah bagian dari bimbingan Tuhan dalam hidup Yakub. Sampai satu saat bahwa dia benar-benar akan pulang dan berhadapan dengan abangnya yang selama ini membuat dia harus melarikan diri selama kurang lebih 21 tahun lamanya. Tentu bukan waktu yang pendek, 21 tahun. Dan rupanya saudara-saudara, tanpa sepengetahuan Yakub, perubahan telah terjadi selama 21 tahun pada diri kakaknya. Nah, karena itu Allah bertindak terhadap kehidupan Yakub. Yakub mengalami satu perjumpaan yang tidak biasa, yaitu dia mengalami pertemuan dengan Allah secara pribadi dalam pasal yang ke-32. Dia harus bergumul dengan seorang pria yang adalah Allah di situ, saudara-saudara, yang menjumpai Yakub untuk mematahkan kekuatan Yakub, supaya Yakub tidak lagi bergantung pada kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Itulah sebabnya di situ Allah dikatakan di sana memukul pangkal paha daripada Yakub sehingga dia terpelecok. Nah, saudara yang saya kasihi, kekuatan manusia itu ada di bagian pinggang ke bawah. Disitulah letak kekuatan kita. Kalau di situ sudah sakit dan orang sudah tidak bisa jalan, tidak bisa, kayak kekuatan menjadi hilang kalau ada gangguan di bidang-bidang pangkal paha, saudara-saudara. Dan ini adalah gambaran bahwa Tuhan mematahkan kekuatannya. Yakub mengalami satu titik balik yang luar biasa, mengalami kelahiran baru, saudara-saudara. Sehingga dia sungguh-sungguh, saudara-saudara, mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Perubahan itu bagaimana kita tahu? Dalam pasal 33 saya baca dari ayat yang pertama sampai ketiga. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali.
Dan ayat yang ketiga, Yakub sendiri berjalan di depan mereka. Sampai di situ saudara-saudara. Jauh sebelumnya Yakub berusaha untuk melunakkan hati abangnya itu, mengirimkan berbagai pemberian. Dia menggunakan cara dengan berbagai macam cara yang dia pikir bahwa itu bisa melunakkan hati abangnya itu. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pertemuan secara pribadi dengan Allah dialami oleh Yakub mengubah seluruh persepsi Yakub, merubah saudara-saudara hati Yakub, merubah juga kehidupan Yakub secara pribadi. Allah mengubah dia. Tidak lagi namamu Yakub, tapi Israel, artinya pangeran ataupun pejuang Allah. Jadi saudara-saudara, di sini Allah jauh menunjukkan kembali akan pemeliharaan perlindungannya. Bahwa ketika dia saudara-saudara memilih seseorang, dia tidak ingin orang itu hidup terus di dalam keberadaannya. Maka orang itu perlahan demi perlahan Tuhan ubahkan keadaannya. Tuhan pulihkan saudara-saudara. Dan pada akhirnya saudara-saudara dia mengalami satu kehidupan yang baru betul-betul. Dan apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yakub, perubahan pada diri Yakub saudara, mengubah cara pandang Yakub, mengubahkan juga saudara-saudara persepsi-persepsi yang ada, praduga prasangka yang ada di dalam diri Yakub selama ini, menjadi sebuah kepastian bahwa penyertaan Allah adalah itu sempurna dalam hidupnya. Dan tanpa diketahui oleh Yakub juga, Allah telah mengubahkan abangnya saudara-saudara, yaitu Esau. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bukankah Yesus pernah berkata, keluarkan dulu balok di dalam matamu, baru engkau bisa mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Atau dengan kata lain saudara-saudara, bagaimana engkau bisa mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang besar ada di dalam matamu. Seringkali saudara-saudara, persepsi ataupun prasangka-prasangka dalam diri kita yang membuat persoalan itu menjadi besar kelihatan saudara. Padahal tidak sedemikian adanya. Kekhawatiran, ketakutanlah yang membuat itu semua menjadi begitu besar kelihatan, begitu menakutkan saudara. Tetapi saudara, ternyata tidak sedemikian adanya seandainya kita memandang dengan cara Allah. Karena itulah kita perlu berubah di dalam kehidupan ini saudara. Kita perlu mengalami Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Kita perlu saudara-saudara mengalami hadirat Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan setiap saat saudara. Supaya kita dalam kehidupan ini memandang segala hal di dalam cara pandang Allah. Bahwa kemudian ketika Yakublah yang sebenarnya diubah oleh Tuhan. Dan keadaan Yakublah, pikiran Yakublah yang dirubah oleh Tuhan. Melalui pertemuan Yakub dengan pribadi, kelahiran baru, titik balik Yakub, kelahiran baru terjadi dalam kehidupan Yakub. Dia dilahirkan kembali menjadi Israel, bukan lagi Yakub yang artinya penipu. Dan tapi saudara-saudara dirubah menjadi Israel yang artinya pangeran Allah. Bukankah kita telah dilahirkan baru? Bukankah telah kita diselamatkan? Bukankah kita telah saudara-saudara diubahkan oleh Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib, melahirkan kita baru melalui kebangkitannya? Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dengan demikian kita bukan lagi manusia yang lama. Siapa yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Tetapi seringkali banyak orang saudara-saudara yang masih melihat hidupnya yang lama, masih senantiasa tinggal dalam hidupnya yang lama. Dan ini memerlukan saudara-saudara proses yang semakin panjang dalam hidup orang itu, yang membuat dia seringkali merasa terus sebenarnya dalam keadaan yang tidak damai, tidak sejahtera, karena prasangka-prasangka yang terus ada di dalam hidupnya, dalam pikiran, dalam hatinya, terhadap sesamanya, terhadap saudaranya. Karena itu saudara-saudara, kita harus menyadari satu hal, bahwa kematian Kristus yang sebentar lagi, hanya tinggal beberapa hari ke depan akan kita rayakan bersama,
tentang Jumat Agung, bagaimana Tuhan menyerahkan dirinya dan kemudian mati dan bangkit kembali. Bukan sekedar sebuah perayaan, tetapi itu adalah satu kehidupan yang nyata, lebih daripada saudara melihat diri saudara nyata bahwa Kristus betul-betul telah menyelesaikan semua hidup kita yang lama di atas kayu salib, melahirkan kita baru. Dengan kata lain, bahwa seharusnya kita hidup dalam kehidupan yang baru itu, tidak dalam hidup kita yang lama, bahwa yang lama itu sudah berlalu dan yang baru telah datang. Nah, memerlukan jamaah Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam semua ini, saudara? Rupanya kehidupan yang baru itu bukan hanya dialami oleh Yakub, tetapi akibat yang dialami oleh Yakub, dia diubahkan. Tuhan bekerja dengan sendirinya terhadap abangnya Esau. Ketika mereka bertemu, saudara-saudara, jauh sebelumnya Yakub adalah penakut. Yakub yang begitu, saudara-saudara, mengalami perasaan yang sangat takut terhadap abangnya, berubah. Kali ini dia berjalan di depan keluarganya. Sebelumnya dia menyuruh orang-orang untuk berjalan duluan dan memberi pemberian-pemberian. Kali ini karena diubahkan oleh Tuhan, ketakutan dan semua hidupnya yang lama telah hilang. Dia bukan lagi Yakub, dia adalah Israel, pangeran Allah. Saudara-saudara, maka dia sendiri berjalan di depan, memimpin dan berhadapan dengan Esau, abang. Bukankah kita juga sudah menjadi pangeran Allah? Kita telah menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tidak lagi, saudara-saudara, dipimpin oleh hidup yang lama, yang mudah tersinggung, yang mudah marah, yang mudah, saudara-saudara, hidup di dalam dendam, kepahitan, saudara-saudara, dan mudah untuk memiliki prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang-orang lain. Kita bukanlah manusia yang lama. Kita bukan lagi Yakub yang lama. Kita adalah Israel, anak, saudara-saudara, Allah sendiri yang telah dilahirkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Karena itu, saudara yang saya kasihi, berilah pengampunan. Karena engkau bukan lagi manusia dendam. Engkau bukan manusia sakit hati. Engkau bukan manusia yang mudah tersinggung. Engkau bukan manusia yang mudah berprasangka buruk. Tapi engkau manusia yang baru, yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, hai kau manusia Allah. Satu keistimewaan yang luar biasa. Saudara dan saya adalah manusia Allah. Dan itu dikatakan kemudian oleh Yakub di dalam ayat yang terakhir, ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Dia mengakui kali ini akan keberadaan kepribadian Allah yang mengubah hidupnya. El ialah Allah, saudara-saudara, bahwa dialah pribadi yang mengubah, pribadi yang membaharui, pribadi yang memberkati, pribadi yang membawa ke dalam segala rencananya yang mulia, yang terindah dalam hidup ini, dan melahirkan hidup kita betul-betul baru. Dia tidak menyebut namanya lagi Yakub. Dia berkata di sini, Allah Israel, ialah Allah. Israel, dia menyebut namanya yang baru, saudara. Seharusnya demikianlah kita memandang diri kita di hadapan Allah dan kehidupan sehari-hari, bahwa kita adalah Israel. Kita adalah anak-anak perjanjian itu, saudara, yang telah diberkati, ditebus oleh darah yang mahal itu, dan dijadikan hidup dalam manusia yang baru. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita tidak perlu mengurusi siapa yang membuat kita pahit dan siapa yang membuat kita mencurangi dalam hidup ini. Yang perlu kita urus adalah diri kita, saudara. Bagaimana kita kemudian terus diubah di hadapan Allah. Cara pandang kita dan kebenaran-kebenaran yang memenuhi kita akan mengubahkan orang-orang lain, tanpa kita sendiri bertindak apa-apa selain bertindak untuk diri kita dan berubah dalam hidup ini, saudara. Ternyata itu mendatangkan perubahan pada orang lain, saudara. Dan itu dialami oleh Esau, abang daripada Yakub, saudara. Dia telah diubah oleh Tuhan. Dia telah mengalami, saudara-saudara, pembaharuan dari Tuhan.
Dia melihat adiknya itu, dia berlari dengan penuh kasih sayang dan kerinduan yang dalam. Dendam yang pernah ada itu ternyata telah terhapuskan oleh Allah melalui perubahan yang dialami oleh Yakub dalam hidupnya sendiri. Saudara-saudara, ternyata kasih Allah yang mengubah Yakub telah menjangkau keluarga dia, yaitu Esau. Saudara-saudara, Esau berubah. Dia begitu sayang, dia mendekat, dia mencium. Pengampunan yang besar dan luar biasa telah terjadi dan mengalir dalam hidup daripada Esau. Saudara-saudara, saya mau beritahu kepada saudara adalah cara membalas dendam yang paling efektif, cara balas dendam yang paling baik dalam hidup ini, saudara-saudara, dan satu-satunya yang terbaik, saudara. Cara balas dendam yang terbaik, saudara-saudara, dalam hidup ini, saya beritahu saudara, dan efektif sekali, saudara, untuk balas dendam yang ini. Apa itu, saudara? Berilah pengampunan. Ketika saudara memberi pengampunan, maka semua selesai. Cara balas dendam yang terbaik, saudara, yang paling efektif dan paling baik, saudara, dan tidak ada yang lebih baik daripada itu, adalah mengampuni. Waduh Pak, tapi bagaimana? Saya tidak mungkin begini, saya tidak bisa Pak, tidak bisa. Kau bisa. Bukan tidak bisa, tapi Anda yang tidak mau. Mengapa? Karena ketika saudara dilahirkan baru di dalam Tuhan, Tuhan memberi batin yang baru, hati yang baru. Berarti hatimu adalah hati pengampunan, hati saudara adalah hati kasih, hati saudara adalah hati yang penuh dengan roh yang memberi, yaitu memberi pengampunan, memberi kasih sayang, dan memberi pelukan yang hangat dalam kehidupan terhadap saudara. Itulah cara balas dendam yang terbaik dan paling efektif, saudara. Dan setelah itu masalah semua selesai. Tidak ada kelanjutan dari masalah itu, saudara, karena sudah selesai. Haleluya. Karena itu mari kita hidup dalam kasih Tuhan, hidup sebagai manusia yang baru, karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, menjadikan kita manusia yang baru dan tidak hidup di dalam dendam, karena dendam tidak membawa sesuatu yang baik, dan juga tidak hidup dalam ketakutan seperti Yakub, karena ketakutan telah membuat Yakub sengsara dalam hidupnya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, perubahan, pembaharuan dalam hidup karena pertemuan, karena persekutuan yang begitu intim dan dalam yang dialami Yakub ketika dia bergumul dengan Allah, saudara-saudara yang saya kasihi, maka telah membawa dia dalam satu kehidupan yang baru. Dia tenang. Sekarang dia tenang, berjumpa dengan abangnya, dia tenang. Dia bisa membangun rumah, dikatakan di sini, ya. Ayat 17, Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dan di sana juga dia membangun mezbah menyembah Tuhan. Dia dengan damai, dia dengan tenang. Sekarang dia bisa membangun rumah tangganya dengan tenang. Tidak ada gangguan, saudara-saudara. Tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Dia mulai bisa menyembah Tuhan secara tenang, saudara-saudara. Dan itu luar biasa yang telah terjadi dalam kehidupan Yakub. Demikianlah kita. Seringkali dalam rumah tangga tidak tenang, tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah Tuhan. Kekacauan banyak terjadi karena terlalu banyak prasangka-prasangka. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua. Banyak komunikasi-komunikasi yang tidak benar karena tidak mengalami, saudara-saudara, pembaharuan di dalam Kristus, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kita suka kepo, ngurusin urusan orang lain, selalu berpikir tentang orang lain tanpa kita sendiri membawa diri kita di hadapan Tuhan. Tapi saudara, kalau kita mengalami perubahan, Alkitab tidak menyuruh kita mengubah orang. Tidak pernah Tuhan mengajar kita mengubah orang. Yang perlu diubahkan adalah diri kita
maka kita akan melihat bahwa Allah bertindak buat orang-orang yang kita sayangi, kita kasihi, kita doakan, mengalami pun perubahan dalam kehidupan ini. Jadi mari kita sama-sama mengalami kasih, anugerah dan hadirat Tuhan dan diubahkan terus dalam hidup ini, saudara, dan biar nama Tuhan dimuliakan. Lepaskan pengampunan, dan itu adalah cara balas dendam yang paling efektif saya katakan, dan paling baik dan terbaik. Dan itu adalah jalan keluar untuk hidup sehat, hidup bahagia, hidup senantiasa bebas menyembah, tidak tertuduh, tidak mengalami tekanan-tekanan hidup, tidak khawatir dan takut dalam hidup ini, saudara, karena kita merdeka dari segala tuduhan apapun. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan yang melimpah itu membuat anak-anak-Mu hidup sebagai orang baru, tidak dalam dendam, tidak di dalam prasangka buruk, tetapi senantiasa memandang dengan cara pandang Allah, senantiasa untuk membawa perubahan di sekeliling hidup kami. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara, tetap hidup dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Saya sampaikan salam restorasi.